Ya. Oke, kalau gitu ini ngomong-ngomong tadi Kak Helen sempat mention IHSG yang Yes. berdarah-darah gitu Kak. Mm-mm. Nah, kita mulai dari sana dulu deh. Ini Yuk. sekarang berdarahnya tuh baru sedikit apa nanti masih mau lebih banyak lagi nih, boleh nggak? Ini tahan napas dulu aja ya kita Dijelasin. ya. Ya, napas. Saya langsung liatin chartnya, napas dulu. Napas deh. Ya, napas. Semua. Jadi gini ya, Gimana IHSG gitu? kita memang kondisinya lagi tidak baik-baik saja, ya membentuk pola-pola yang nggak bagus gitu, pola-pola bearish mulai kelihatan. Tapi simpelnya gini sih, kalau kita ngelihat kondisi makro aja sih ya, ini sekilas ngomong. Kalau untuk gampangnya patokannya adalah kalau misalnya obligasi itu naik ya, kalau nggak salah, terus saham itu akan turun ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini, seperti ini ya gambarannya. Tadi saya ada sharing juga di kebetulan di grup. Jadi sebenarnya ada dampak dari, nggak apa-apa ya, ini cerita sedikit ya backgroundnya ya, nggak langsung masuk ke ini. Jadi efek domino dari trade war sendiri, menurut saya ada efek dari perang tarif dari Donald Trump ya, inflasi jadi naik. Kemudian kalau inflasi naik, maka inflasi suku bunga The Fed juga sulit turun atau bisa naik lagi. Jadi efeknya apa? Suku bunganya tinggi nih, jadi dampaknya apa? Singkatnya, US dollar dan USD yield akan menguat. Jadi USD dan USD menguat, itu intinya akan menekan rupiah. Dan selama rupiahnya tertekan, maka kita harus menyadari ya bahwa ini akan menyebabkan foreign outflow dari market Indonesia. Jadi IHSG akan kurang bagus gitu ya inflow-nya. Gitu sih. Jadi bond yield naik, saham turun gitu intinya. Jadi untuk kondisi sekarang ini sepertinya belum ada tanda-tanda untuk naik kenceng ya. Jadi bakalan mungkin agak tough di kondisi IHSG sekarang gitu. Itu ya sekilas. Nah, sekarang kita lihat chartnya. IHSG mau kemana gitu kan. IHSG tadi pagi itu kan belum breakdown 7.000 ya, masih baik-baik aja di 7.000 level level 7.000. Tapi waktu tadi kita live trade, saya sempat cerita di grup live trade waktu live trade bahwa IHSG ini akan jebol ke 69, paling enggak ke 69, minimal minimal kan sentuh 69. Nah, ternyata nggak lama kemudian setelah 7.000 bertahan dia breakdown yang nggak salah ya tadi ini ya. Nih, wah, saya lihat 30 menit pertama dulu. Sorry nih agak goyang-goyang dulu ya. Oke. Nah, tadi sempat bertahan ya, mencoba bertahan di awal-awal berusaha nggak breakdown tapi ternyata nggak kuat. Ini adalah composite index ya, indeks kondisinya seperti ini di time frame 30 menit, which is ini bentuk tangga ke bawah ini nggak bagus, akan bentuk trap lagi ke bawah, gitu gampangnya ya. Dan sekarang ini IHSG udah tembus di level 6956. Nah, kalau secara kondisi keseluruhan ini IHSG memang ada support ya, ada support dan berharap bisa paling tidak support ini bisa nahan dulu nih, jangan buru-buru breakdown ya. Nah, ini gambar saya dari lama. Sebenarnya ini adalah area kapan hari itu kan nutup gap dulu kan, nutup gap, sempat mantul, turun lagi, nggak jadi window dressing dan sebagainya. Dengan kondisi makro yang seperti ini, maka IHSG ada potensi untuk breakdown dari support ini, support yang merah ini ya, yaitu 6930. Kalau 6930 ini nggak bisa nahan nih, ceritanya 69 ini nggak cukup kuat untuk bertahan, maka IHSG berpotensi ya, ini berpotensi. Sekali lagi di sini yang apa yang saya sharingin, disclaimer all sifatnya ya, jadi teman-teman harus melakukan analisa sendiri juga ya. Baik itu semua yang saya analisa maupun saya sharingkan itu tidak ada maksud untuk mengajak membeli atau menjual. Jadi di sini murni hanya analisa pribadi. Nah, di sini adalah strong demand atau strong supportnya dari IHSG. Di area hijau ini ada kemungkinan IHSG akan terjadi pantulan ya. Ini saya expect nih ya, worst come to worst, misalnya sampai terjadi penurunan lagi, jangan heran kalau IHSG mungkin aja sampai di level sekitar 6, ini kalau saya perkirakan 67 ya. 67 dulu baru 6, kalau 67 breakdown parah baru kita ngomong lagi. Sementara sampai tertahan di level 67 dulu ya, 67 baru nanti kita ngomong lagi. Karena bukan berarti yang turun 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 terus nggak ada stoknya. Mungkin ada lantai-lantai yang bisa membuat dia bertahan.
Nah, kalian bisa memanfaatkan ketika dia mantul kalau mau sell on strength gitu ya. Misalnya udah terlanjur nih yang dalam di Big Bang atau apa yang mau dikurangin porsinya, kalian bisa nunggu nanti ketika ISG sentuh support, misalnya di support ini kan ada support nih. Nah, nanti kalau misalnya dia mantul, kemudian Big Bang-nya ikut mantul, kalian bisa melakukan coba mungkin kalau memang udah geter nih, udah nggak tahan, ya udah SOS dulu gitu kan. Ya, gitu. Tapi kalau tujuannya memang mau long term investment atau punya pertimbangan sendiri, ya silakan aja, nggak apa-apa. Nambah porsi tapi diperhitungkan ya. Banyak ya yang galau soal BBRI. Iya iya benar 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 galau banget. Galau Tapi itu kayaknya banget. di galaunya dinetralkan sedikit dengan Ratu dan CBDK ya. Nah, itu nggak Balik dikit lagi. lah, Bosnya ganteng, waduh ya jelas lah itu ada yang Terima kasih. ini ada Ada Bro Kohandi Andi juga. Erawan, Eh, eh. Alko. Oke oke oke. Ini. Eh, Kak Helen, ini kan tadi Yes. sempat disebutin ada level-level support yang bakal ya, yang menahan ya, yang Mm-mm. menahan IHSG gitu ya. Ya, Contoh tadi ada support 6930 gitu ya. ya. Ah, Mm-mm. apakah ini berarti kita harus wait and see gitu ya, nunggu ke Mm-mm. level-level itu dulu baru kita langsung jor-joran atau gimana strateginya? Apakah kita boleh nyicil dari sekarang atau kita jor-jorannya nanti? Jadi sekarang ya udah kita wait and see dulu nih untuk Mm-mm. trader-trader. Oke. Kalau kondisi market jelek ya, otomatis yang harus kita lakukan adalah pertama ada dua kondisi. Kalau nggak punya barang sama punya barang itu beda cerita strateginya. Kalau udah punya barang, berarti gini, punya barang ini ada dua. Satu punya barang yang memang disimpan ya, memang investing, punya strategi khusus, yang memang kalau turun dalam sekitar 35% serok lagi gitu misalnya. Nah, itu strateginya akan beda. Tapi kebanyakan di sini mungkin teman-teman nggak gitu kuat ya untuk megang segitu dalam. Kalau turun merah tuh udah kelihatannya udah kayak, wah Porto ini udah berdarah, hati tuh kayak deg-degan terus tiap malam ya. Nggak bisa tidur, terus pikiran besok pagi stres. Nah, terus akhirnya tutup Porto, endingnya nggak trading lagi gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa strategi ya. Kalau misalnya teman-teman udah terlanjur punya barang nih gitu kan. Katakanlah udah terlanjur punya barang sih dalam gimana? Ya, pertama kalau memang kalian psikologinya nggak kuat, sekali lagi psikologi di dalam trading itu penting banget ya. Jadi yang menentukan kita berhasil atau enggak, salah satu faktor yang paling penting itu psikologi. Jadi kalau misalnya kalian nggak siap mentalnya untuk menerima, katakanlah kemungkinan loss yang begitu dalam, jadi ya kurangi aja porsinya gitu. Kapan menguranginya? Nah, menguranginya adalah tunggu nanti ketika sentuh support mantul kalian SOS. Kalau udah telat nih ya. Kalau misalnya ketakutan banget mau di-cut sekarang nggak apa-apa, tapi nanti strateginya nanti kalian harus cari penggantinya nih, ya kan? Untuk menggantikan loss itu gimana caranya? Apakah kalian masih beli sama saham ini, cuma nungguin di support lagi yang lebih bawah lagi, jauh lebih bawah gitu. Nah, nanti masuk porsinya mungkin harus bertahap, jangan langsung all in kalau memang udah kena mental. Itu strateginya ya. Jadi tes ombak dulu lah gitu. Ini kayak gimana? Karena ini istilahnya kalau saham lagi turun nih, kayak roller coaster itu kayak kita nangkep pisau jatuh ya. Jadi kalau kita nggak siap berdarah, kita coba-coba aja dulu dikit. Nyendal-nyendal dikit lah ya, buat testing-testing, test the water gitu. Kalau mentalnya udah firm, udah ready, udah siap trading, mulai gedein porsi lagi. Ketika ISG mulai oke, kalian mau gedein lagi porsi, oke. Tapi kalau saat ini memang lagi nggak baik-baik aja mentalnya juga, ya sih juga bingung mau trading apa, ya udah diam aja dulu. Kalau memang you can do something, kalau misalnya mau menyelamatkan Porto, ya selamatin yang bisa diselamatin. Kayak misalnya yang kalian mau prioritaskan mana nih yang mau dipegang gitu ya. Ya jadi dibuang aja semua hal-hal apa saham-saham yang mungkin sangkutan yang error dosa-dosa lalu yang nggak bisa diselamatkan ya cepet-cepet aja diberesin karena supaya nggak tambah dalam. Kalau tambah dalam lagi nanti kalian tambah nyesek gitu. Paling tidak nanti modal yang kekumpul ya kan kalian bisa beliin kayak saham-saham tertentu nih yang mungkin ya memang belum bisa mengembalikan loss yang gitu gede. Kalau memang belum ada kondisi yang bagus ya, pilihan yang bagus nih benar-benar kalian yakin nih ini gitu. Meskipun IHSG lagi nggak baik, tapi
bukan berarti nggak ada saham yang bagus ya buat kita bisa trading ya gitu, bisa dapet cuan gitu loh. Jadi tetap ada mungkin ada potensi lah, tapi kalian kalau nggak nemu potensi itu jangan masuk dulu. Jadi wait and see dulu bener. Tapi kalau kalian yakin misalnya, oh ini bagus nih, ya udah yakin kalian udah hitung nih resikonya ya sama ambang batas resikonya yang di apa diperkirakan, ya udah yakin masuk aja. Porsi gede nggak apa-apa gitu. Tapi yakin loh ya, yakin. Dan begitu nanti ini bukan ngajarin kalian kayak hit and run ya, tapi sebenarnya jujur aja untuk strategi kondisi ISG kayak gini mau nyimpen barang terlalu lama juga udah naik nanti turun lagi kan capek nunggunya. Tapi gimana loh? Kalau misalnya kita mau cuan ya dibungkus langsung gitu. Sorry to say, soalnya untuk nyelamatin porto masing-masing ya strateginya kalau mau dapat cuan dikit-dikit tiap hari untuk menghibur hati ya mungkin gitu. Sediain aja porsi satu porto bersih lagi lah mungkin untuk trading dengan nyaman ya. Senyamannya aja. Pokoknya jangan terlalu agresif. Kalau emang lagi nggak yakin nggak usah masuk. Terus strateginya mungkin kalau mau wait and see itu bagus juga. Jadi tungguin di area-area support yang lebih aman ya supaya kalian kalau breakdown itu nggak terlalu jauh SL-nya. Jadi buangannya kalau misalnya dikencang gitu kan kalau kita ambilnya titiknya terlalu tinggi, supportnya di bawah. Nah, nanti kalau kalian nggak paham teknikal atau nggak paham cara bacanya gimana, nanti cut loss, terbang lagi gitu kan nyesek ya. Jadi usahakan beli di area-area yang on weakness, buy on weakness, di support-support misalnya. Atau yang saham-saham yang masih punya story. Ya, saham-saham konglomerasi misalnya yang punya story bagus, masih punya upside, kemudian akumulasinya bagus, ya kan, terus secara teknikal juga oke. Nah, itu boleh kalian coba gitu. Contohnya apa ya? Oh, tuh Ratu Menarik ada banget. Heeh. Raja Ratu itu. Sebenarnya Tapi kan ya, ini cerita sedikit tapi kan flashback dari iya iya. mm, Silakan silakan. Kak Helen dulu, Kak Helen dulu. apa. Nah, kemarin waktu Sukor tuh kan bagus banget ya ngasih kita insight apa sih saham-saham apa nih bulan Desember kan setiap kita dimintain waktu itu stock pick ya kalau nggak salah tiga stock pick gitu kan. Stock pick andalan apa nih di bulan Desember? Nah, kebetulan waktu itu yang salah satunya yang saya lihat kalau saya di grup internal tuh ada Raja, PTRO, Pani, sama Java. Ya, empat saham andalan inilah intinya yang untuk menyelamatkan Porto sebenarnya. Jadi ini bukan naiknya barengan ya, tapi kita gantian. Jadi saham-saham itu aja yang kita tradingkan secara aktif gitu. Nah, lately ada muncul saham-saham Bakri yang bagus juga ya. Maksudnya pergerakannya ya, BRMS juga yang ada potensi masuk MSCI. Ya itu kan ada story-story seperti itu bisa kalian masukin watchlist nih. Bisa maksudnya gini, saham-saham yang kalian loss dalam porsinya bisa dikurangin, cash out bisa dimasukin ke saham-saham yang mungkin punya cerita atau teknikalnya kalian oke. Nah, ya itu kalian bisa coba TRMS misalnya. Tapi titiknya ya nggak ngawur ya, bukan di pucuk nanti jual di bawah jangan. Jadi ya TRMS cari titik-titik yang bagus 400 dan ke bawah lah, 400 ke bawah lah. Dekat-dekat level 400 ke bawah ya itu kalau base buy-nya ya gitu. Nanti kalau dia lagi spek ke atas kalian bisa jual gitu lumayan itu. Itu contoh. Mm-mm. Ada 4 ya tadi ya. Itu nanti Yang mau empat betul. ditanyain juga tuh, kita mau tanyain juga. Soalnya tadi ada banyak banget yang udah Mm-mm. nanya ya, yang masukin emiten-emiten yang pengen ditanyain Mm-mm. juga. Udah ada Harum, PTRO ya. Buset. Kemudian Siap. Ratu dan Raja dan lain sebagainya. Tapi Kak, kalau misalnya saham baru IPO kayak Ratu, CBDK itu kan nggak bisa kita analisa lebih lanjut gitu ya. Atau Mm-mm. gimana nih? Apakah Kak Helen udah bisa nebak arahnya itu kebuka itu di kapan gitu? Dan ketika itu kebuka, kita tuh harus ngapain gitu? Hmm, ini pertanyaan yang sulit nih, pertanyaan berbau klinik. Bentar aku Ini mau ya. pasang eh, bunga-bunga dulu. Oh iya. Iya, soalnya Mbak ini pasti Lilin jadi dulu ya. pertanyaan. Iya, jadi pertanyaan teman-teman cuan troopers kan, karena aku tuh Hmm, yakin banyak teman-teman cuan troopers yang kayak aku, yang hmm, tiap jam 6 lewat 1 sore itu udah mulai ngantri CBDK, udah mulai ngantri Ratu, tapi nggak dapat dapat barang gitu. Makanya hmm, bidnya masih tebel gitu. Aku juga hmm, yakin besok oke. pagi ini masih tebel juga ini, karena aku Hmm, udah ngeliat nih antrian-antrian orang kan kayak wah,
kayaknya bakal bakal masih hype nih, beatnya bakal masih tebel nih di besok nih, kayaknya masih Mm-mm. bisa arah nih. Ratu. Menarik Ya, sekali ya ini beneran Embecan Raja, sorry Ratu sama CPDK kita ngelihat kalau beatnya 7 jutaan lot tiap hari ya. Yang antri di kiri itu kayak gitu banyaknya. Nah kalian kapan dapat barangnya kan nggak tahu nih. Ini ada nih tadi member yang nanya Ci gimana Ratu udah boleh jualan belum gitu kan. Ini udah arah 5 kali nih sesuai katanya gitu. Iya iya sih. Cuman kalau kalian mau jual sekarang itu yang makan juga banyak. Kalian rela apa enggak gitu. Itu yang nunggu tuh segitu tuh. Kalian mau nggak kasih barang kalian yang cuman kita kan dapatnya udah sejuta lot, banyak-banyak juga ya. Ah iya sejuta lot. sejuta lah dimakan lah Uh, nunggunya barang kalau habis kita langsung. kalau kita buang 3 lotnya kita tuh kayak lempar garam di laut ya, hilang. Iya, hilang langsung cepet lep gitu. Yang nerekam udah kayak orang haus gitu. Wah, gitu. Meskipun nggak arah, tapi saya rasa sih potensi untuk upside untuk ke atas lagi masih ada ya. Nah, nanti gini, jadi kalau misalkan kebuka arah, kalau sekarang untuk arah kebuka hari keberapa, masih kalau arah nggak bisa nebak ya. Jadi gini, kalau naik masih bisa, tapi kalau arah atau tidak itu lihat besok ya. Jadi gini, kalau untuk kondisi saat ini ngelihat posisi partnernya si Raja nih, suaminya Ratu, itu kayaknya masih oke secara teknikal ya. Kita dari tadi pagi juga masih yang nggak kebagian Ratu juga tadi masih ada dapat hadiah hiburan lah dari suaminya. Jadi kita ada Raja juga, ada support di 3160. Tadi pagi sempat trading ya beberapa kali anak-anak di grup sampai ke 33 ya beberapa kali di TikTok itu juga lumayan lah untuk yang nggak dapat ratu ya paling tidak ada raja. Itu pun kalau kalian gedein lotnya kan sesuai ya, tapi sesuai dengan likuiditasnya tentunya. Itu juga lumayan profitnya gitu. Jadi nggak harus kita nungguin barang ini arah tuh kayak gini ya, kayak gimana ya? Kayak kita tuh kayak ya masih oke gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya Raja sendiri itu, sorry, ini kalau misalkan catatannya adalah Raja ini selama dia bisa bertahan dari sini nggak breakdown dari level ini 3100 aja dijaga gitu ya. 3160 sebenarnya. 3160 ini dijaga, nggak turun-turun, dan bisa nge-break 3790. Kenceng rally ini Raja. Bisa rally lagi. Ya, tapi ini harus break up dulu. Sorry kok mukaku lagi sih. Ini harus break up ini dulu ya. Harus break up ini dulu. 3790 ya, 3800 lah gampangnya. Kalau bisa itu nge-break, bisa rally lagi kedua gitu. Harusnya. Nah, jadi menurut saya upside-nya masih ada potensi, tapi potensi dia koreksi ke bawah juga ada ya. Ini saya kasih lihat biar nggak terlalu bullish-bullish semua yang view-nya kok terlalu bullish, Ci. Nah, ya harus realistis juga. Kalau sampai nggak bisa breakout gimana ya? Ada kemungkinan akan bikin pattern seperti ini ya. Koreksi begini dulu. Koreksinya akan ke sini dulu. Nah, ke sini under 3000 mungkin. Nih, ya, seret, seret, seret. Ini kalau nggak jadi breakout begitu. Tapi kalau ini beneran bisa lanjut nih, nggak turun dari level 3100 kencang. Sud ke atas. Semoga semoga suatu saat. Kadang-kadang saya nggak berani kasih lihat chart itu nanti takutnya nggak semua orang itu kan ngerti ya cara tradingnya gimana. Tapi nanti Iya. kalau salah ngomong berapa ini nanti. Ada Mm-mm. sih di chart saya mau ke berapa juga. Takut-takut juga Tapi ini nanti better salah better dituntut iya, semuanya. better Kasih kita tahu nggak better apa-apa kita ya. tetap better kita tetap ngantri Makanya. di Ratu apa kita aja nih, prefer yang mana sih Kak? Cuman tunggu dulu Ngantri nanti nggak apa-apa lihat ya. Iya ya. lihat bid overnya tetap waktu Seperti nanti apa ya? kebuka gimana responnya. Aku rasa sih masih ada banyak yang mau nampung sih gitu untuk Ratu. Hmm. Yang nggak Oke kebagian oke oke. kemarin, dendeng-dendeng kemarin tuh ada. Jadi bisa cari area nanti dilihat ya, nanti support-support harganya di mana aja. Kalian bisa coba tradingin nanti itu Ratu. Mungkin bisa ke 4500 masih bisa sih kalau Raja harusnya ya kalau break up dari Mm-mm. 37 masih masih berpotensi lah 45 4500 ke depan-depan ya gitu. Iya.
Nah, Semoga. Nah, kalau ke sana harusnya ratunya juga ikut ikut dong. Masa Raja sama Ratu bisa jalan. iya dong harus. Iya, harus Dan juga dong, ya kan. kalau kalau peersnya gimana nih? Kalau CBDK sama PANI, Kak, kalau kita lihat, kita ngantri ke Oke. CBDK, apa kita mending pakai strategi kayak Raja sama Ratu gitu. Jangan lihat ratunya mulu gitu, lihat rajanya sekali-sekali gitu. Hmm, Ini iya, kita juga iya lihat setuju. PANI-nya sekali-sekali gitu ya. Hmm. Fani ini masih yakin ya, Kang. Kalau Fani ini memang barang pegangan sendiri sih. Jadi ini tak hapus dulu deh lihat. Jadi ini ada nih bahannya di sini. Saya tapi tetap kasih view kalau sampai jebol itu gimana. Itu harus tahu ya. Jadi setiap kali kita beli, kita harus tahu kalau breakdown itu kemana larinya supaya nggak shock ya. Karena di sini itu nggak boleh breakdown. Sejujurnya Pani harus dijagain di level ini. 16 nggak boleh jebol ya. Kalau 16 jebol, expect dianya tunggunya nanti di 15. Karena ini ada pola ya cup and handle kebalik kecil gitu. Tapi it might happen gitu. Karena mungkin ada distribusi juga dari Pani nih, mungkin bisa tungguin di level 14-15 ya. Baru nanti ada pantulan lagi gitu. Kalau jebol, kalau nggak jebol, ya semoga lanjut ya. Pani ATH baru lagi ya doa saya. Jadi kalau ATH baru lagi, CBDK harusnya ikut ikut bagus lagi ya. CBDK mestinya masih punya upside kok. Jadi bisa dipertimbangkan juga ya. Ini sampai nggak kelihatan gambarnya ya karena titik-titik semua nih, arah semua nih nggak ada gini, nggak ada garisnya. Jadi CBDK kemarin yang dapat congratulation ya, yang udah dapat kemarin dinikmati. Kalau upside tentang proyek Tani sendiri, secara ke depan memang proyeknya gede ya, sampai kalau nggak salah sampai peak 9 ya saya dengarnya ya. Jadi secara Iya, iya, iya. kalau target target angka sendiri, kalau lancar jaya, nggak ada gangguan, bikin ATH baru lagi, ya semoga kembali ke kepala dua lagi ya, Pani ya bisa 21.000 lagi lah, paling nggak target terdekat ya. Kalau bisa break, ini challenge-nya pokoknya break up ATH-nya kemarin aja itu, 19, berapa? 19.675 ya kalau nggak salah kira-kira segitu. Itu kalau break up kepala dua bisa 21 gitu, 21.500 ya. Kalau yang belum punya barang dari bawah, bisa perhatiin level-level supportnya ada di sekitar 15.000 ya Pani gitu. Semoga nggak jebol 16-nya. Kalau 16 jebol dia lanjut turun ke lantai berikutnya ke 15 gitu. 15 jebol baru ke 13. Itu udah Mm, mm, final mm, support. Udah mm, itu mm. Tadi 13. ada yang Jangan ngantri jebol di lagi. 12.000 katanya. Astaga Ngantri ya di Allah. 12.000. Iya. Masih lama kayaknya ya. Ya tungguin ya, jangan hari ini pasang antriannya nanti capek di GTC aja kalau itu. Iya, benar di GTC. GTC aja ya. Wah, gila Ya ini rame GTC. banget kolom komen dan juga pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers yang ya, menyaksikan pada malam hari ini. Ada yang nanya JIHD, brand, Cuan, ya, Telkom, Iya. BBRI gitu. Nah, pilih yang mana dulu nih, Kak? Yang kita bahas BBRI kali ya, Kak ya? Oh iya, saham sejuta Boleh nggak? umat. Iya, Boleh, iya. boleh, boleh, Iya, boleh, ini boleh, kan boleh, boleh. ini kan lagi rame banget ya. Kemarin Sangat ada boleh. beberapa Mm, beberapa teman yang keluarin info bahwa mm, siapakah komposisi dari BBRI yang paling average-nya paling rendah itu ternyata adalah negara Indonesia 1.100 mm. gitu. Bus, bus. BlackRock BlackRock di kisaran 3.000-an. Mm, Ada lagi, mm. aduh, ada tuh yang 2.600 lupa gitu ya. Tapi ya masyarakat retail di berapa? Iya, iya. Iya, iya, Teman-teman iya, di berapa? iya. Ada yang 5.000, ada yang 4.800 gitu. Nah, Mm, ini gimana nih mm. nasibnya ini Kak kalau kita lihat pergerakannya secara teknikal? Oke, langsung aja ya nih penggalauan para korban BBRI. Kita lihat. Ini jujur aja gambar ini saya buat agak lama, udah dari tahun-tahun lalu. Ini waktu belum jebol ya, waktu belum jebol. Jadi waktu BBRI masih baik-baik aja di 5.000 sekian. Ini waktu live trade di grup saya sering kali bahas ini. Jadi buat teman-teman di sini yang IG Live belum belum tergabung di grup, mungkin bisa saya kasih share sedikit ya tentang view saya tentang BBRI. Mohon maaf kalau ada salah, ya bisa dikoreksi sendiri. Tapi ini adalah view pribadi ya.
Jadi ini kemarin waktu BBRI masih di 5.000 sekian, 6.000 sekian, 6.000 sempat ya. Itu saya ada view bahwa ini ada kemungkinan turun ke 43, ya 53. Level turun ini 43, kemudian 38 sama 34. Saya nggak tahu ini kejadiannya kapan, tapi sooner or later akan nyentuh 38. Ada yang nanya, Cici kalau ini BBRI boleh cicil sekarang nggak? Kan hampir kayak gitu tuh pertanyaan yang kita terima ya tiap hari. Boleh nggak cicil BBRI sekarang? Apa ini udah bottoming penurunannya? Nah itu pertanyaannya paling susah dijawab. Karena bottoming di sini itu ngeraba bottom tuh susah ya. Tapi kalau ngeraba lantai saya bisa. Tapi kalau benar-benar bottom, ya itu nanti hanya market yang bisa jawab. Nah, untuk prediksi saya 38 udah kena ya hari ini benar-benar close di 38. Ini dari tahun lalu saya bikin ada di tahun 2024. Nah, ini setelah 38 jebol next support ada di 34. Jadi, saya udah ngomong waktu itu di grup, kalau sampai BBRI ke 34 nggak usah kaget, ke 38 juga nggak usah kaget gitu. Sebenarnya sudah banyak orang-orang mungkin ya yang saya dengar nyicil di angka 4.000 mulai masuk karena ini ada DCP sedikit ya, terus turun lagi, DCP dikit turun lagi gitu. Sampai akhirnya naik turun naik turun naik turun berhasil naik tertingginya di sini kemarin kan di 53 udah habis itu udah nggak kuat lagi dia udah bikin lower low ya bikin lower low secara garis besar turun terus sampai hari ini sampai level 38. Nah, ini saya kasih view bukan menakuti, hanya memberi view yang belum tentu juga terjadi kok. Santai aja, tapi paling enggak kalau kejadian kita nggak bingung ya. Jadi ini overall secara time frame weekly PPRI ya. Ini area kuat sih 34. Saya nggak mau kasih view ini dulu. Berhenti dulu aja sampai view sampai 34 aja dulu kita lihat. 34 33 something lah ya. Ini adalah saya harap lantai lantai ini berhenti dulu. Habis itu kasih pantulan dulu, kasih napas dulu. Jangan langsung di breakdown lagi. Ya, ini harapan saya sih begini nih view-nya. Jadi berhenti dulu sampai 34 lah. At least kalau 38 jebol, sampai nggak kuat, sampai delosor, sampai banget ya udahlah ya. 34 itu udah penahan terakhir, habis itu mantul dulu lah. Jangan kejam-kejam. Nah, tapi kalau sampai memang ternyata kejam ya, marketnya memang outflow terus foreignnya, terus kemudian nggak kuat naik lagi ya. Bisa ke under 3.000 bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Ini saya ada gambar titik terendah saya di sini 2980 ya, tapi ini ntar aja lah, jangan dilihat nanti tambah panik karena juga belum tentu kok kejadian ya. Ini lihatnya sampai sini aja dulu, yang masuk akal aja dulu. Nanti kita bahas lagi setelah perkembangan market kelihatan ya IHSG geraknya kayak bener apa enggak kayak gitu kan bisa dilihat karena ini ada ya pattern yang kurang bagus lah ya dari Big Bang gitu. Ini salah satunya BBRI. Jadi diwaspadai aja untuk kondisi-kondisi seperti ini nggak usah maksain nangkep pisau jatuh dulu atau maksain beli barang murah dulu ya kalau nggak yakin-yakin banget atau cashnya benar-benar kuat ya itu sarannya. Iya, 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 benar. Soalnya kan emang pergerakan di marketnya ini dengan kondisi fundamentalnya kan beda kan. Kita ngelihat profit margin dan juga bottom line-nya BRI ini dan juga dari Yes. sisi pendapatan itu kan yang tertinggi ya. Pembagian dividen juga itu salah satu yang terbesar juga gitu di kalau kita lihat dari beberapa bank besar di tanah air gitu. Tapi Mhm. kenapa pergerakan sahamnya malah kayak gini terus gitu ya? Ini mungkin Iya. kan inilah yang kita sebut dengan black swan ya, teman-teman cuan troopers ya. Ada kadang-kadang ada anomali yang terjadi gitu ya, di mana mungkin karena kan ini berkaitan juga dengan sentimennya yang diceritain sama Kak Helen tadi ya Kak. Mm. Dari US Yes. menguat sendiri gitu ya, The Fed kemudian ini masih jadi pertanyaan Mhm. apakah akan Iya, menurunkan masih suku mau bunga rilis ke atau ya, enggak. Iya betul. gitu. Karena kan data ketenaga kerjaan mereka dirilisnya bagus gitu. Artinya ini ada sinyal-sinyal Mhm. kayaknya The Fed emang tidak perlu buru-buru nurunin suku bunga gitu. Nah, itu jadi Kelihatannya sentimen begitu. negatif nih. Iya, Iya, betul iya, betul. iya, iya, iya. Betul. Gitu. Nah, jadi ini Sebenarnya yang perlu mhm, diperhatikan lah ya. Tapi ini sudah diprediksi secara teknikal lebih dulu gitu sama iya, Kak Helen. Jadi mhm, ini kalau banyak yang pegang BRI ya, tadi ada yang nyeletuk di kolom komen BRI adalah Bank mhm, Retail Indonesia gitu. Ya memang karena retail mhm, paling banyak ya memegang.
Jadi kita itu sebaiknya gimana ya Kak? Apakah kita Mm-mm, kalau kita average-nya di atas itu kita average down atau kita ya mm, udah kita cut loss dulu kita kejar di saham lainnya? mm-mm. Sekali lagi view ini tergantung dari caranya kita beli mau kayak apa. Nah, kalau memang investor yang memang believe di BBRI masih bagus kinerjanya, mengharapkan dividennya, kemudian ya banyak lah ya view-view lain yang membuat kita memutuskan yes aku mau beli BBRI. Nah, reason ini apa? Kalau memang kalau memang kalian punya strong reason ya believe sama company ini bagus, kemudian masih punya ya emang bagus ya, tapi apakah kalian tahan nggak nih dibuat turun gitu aja kan realistisnya gitu. Sebenarnya kan itu. Nah, kalau emang kalian beli perusahaannya bagus, kalian benar-benar konsisten sebagai seorang investor, tahan turun di bawah, tahan tahan merahnya, punya duit yang lebih dan memang mau sistemnya nyicil ke bawah, ya ditahan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai turun ke level-level tadi, kalian nggak perlu panik gitu loh. Jadi udah tahu nih, nambahnya juga jangan buru-buruan, tungguin aja nanti kayak gimana respon marketnya, kemudian apakah iya ini udah titik yang pas buat kita beli gitu kan. Jadi penurunannya jangan tiap deket turun dikit beli itu nanti habis pelurunya. Jadi tungguin sampai agak jauh. Kalau memang mau investing ya harus begitu ya. Memang setiap penurunan harus tambah barang. Kalau konsepnya investing, tapi kalau konsepnya trading, harus kalian stop loss, ambil lagi di bawah. Jadi beda cara ya. Jadi cara kalian beli itu apa? As investor atau mau as a trader. Kalau as a scalper beda lagi caranya ya. Scalper kalau misalnya Big Bang ya setengah mati lah ya sekarang nggak bisa cuan nanti susah. Jadi kalau trader, investor yang memang punya time frame yang long, ya disesuaikan strateginya. Kalau tiap turun nanti mungkin ketika sentuh 34 boleh cicil lagi ya, under 3.000 kalau dikasih cicil lagi ya mungkin dibagi 2 3 kali beli lagi gitulah. Siapin aja pelurunya kalau anggapannya itu memang mau menabung atau investing jangka panjang. Mainnya long ya, jadi time frame-nya harus panjang banget gitu. Karena untuk kondisi sekarang lagi nggak oke gitu, lagi nggak oke. IHSG aja sendiri kalau emang itu lagi nggak ada saham-saham konglomerasi ya, kayak misalnya Brand, TPI, AMMN, Bayan, DSSE, GSSA, Panik, Cuan, BRPT, itu kalau nggak ada itu, bobotnya dihitung, itu harusnya jatuhnya di berapa? Di 5.500 loh IHSG. Kalau nggak ada bantuan dari inflow dari saham-saham ini, itu IHSG bisa ke posisi IHSG ya saat ini tuh bukan di 7.000, bukan di 9, tapi harusnya lebih drop down lagi di 5.500 gitu. Jadi untungnya ada bantuan dari saham-saham konglomerasi ini yang membalancing sehingga ya posisi IHSG kita masih nggak buruk-buruk banget gitu loh. Meskipun terkoreksi ya nggak sampai bless gitu kan gitu. Ya mungkin gini ya untuk my private point of view ya. Jadi gini, kalau saya tuh kemarin kan gini ya ceritanya. Jadi kayaknya saya melihat kalau ini saya kasih lihat deh chartnya aja ya. Nggak bahas yang gimana-gimana, tapi kita tadi ada pertanyaan soalnya dari grup member. Saya nggak against Big Bang, enggak ya. Jadi ini karena keputusan pribadi aja kemarin. Jadi kemarin waktu tanggal tahun lalu sekitar tahun lalu 7 November ya kira-kira. Jadi bulan November awal gitu sekitar brand saya kasih lihat BPCA dulu di sini. BPCA tanggal 7 November. Jadi ini saya mau komparasi ya, beli Big Bang atau beli beli saham apa nih gitu. Nah, ini adalah pilihan saya pribadi yang saya sharing ya. Saya nggak beli Big Bang waktu itu. Kenapa? Saya milihnya saya ada brand. Ini nggak ada ajakan ya. Sekali lagi ini cuma sharing porto pribadi gitu. Nggak ada maksud apa-apa. Ya, jadi ini saya kasih lihat tanggal 7 November mana ya? 7 November. Oke, saya kasih lihat sekarang. Ini saham BBCA tanggal 7 November. 7 November ya di sini ya. BBCA 7 November tuh masih di sekitaran masih baik-baik aja lah ya, masih nggak buruk-buruk banget lah. Masih 10.000 lah ya, range around 10.000 lah BBCA. 10.000 di tanggal 7 November. Nih ya 7 November. Nah, waktu itu kebetulan ada dana cash. Nah, saya lagi mau milih mau nyimpen apa ya gitu. Saya lagi compare. Ya, saya cari yang market cap-nya besar waktu itu ya sama-sama. Ya, ini kita nggak bicara fundamental terlalu dalam, tapi
overall pilihan saya intinya mengerucut lah ya, saya nggak jabarin terlalu panjang antara brand atau BBCA gitu. Ini saham yang agak saya mau keep gitu ya. Kan ada saya portonya ada yang scalping sendiri, ada yang saya keep sendiri di invest sendiri. Jadi ini tanggal 7 November, brand tuh jatuh. Jatuh banget ke 6.000 ya. Ini 6.000. Saya ambil brand di harga sekitar 61 something, 62 ya, 61 62 lah nanti. Nah, itu saya ngambil di sini. Saya ngambil di sini pas lagi low-low-nya dia dan ini resikonya juga lumayan gede ya, tapi saya udah punya titik stop loss sendiri lah gitu. Bukan berarti saya yakin banget nih 100% bakal naik juga enggak ya, tapi tetap saya akan perhitungkan kalau saya beli barang gitu misalnya jumlahnya gede apalagi. Nah, ini harus saya pasang stop loss di mana saya sanggup. Misalnya di sini kek atau di sini. Nah, ini pembatasannya dibatasi secara pribadi ya, guys. Gitu. Kalau saya sih pembatasannya resikonya di sini, jadi saya berani ambil gitu. Nanti kita lihat running-nya kayak apa. Dari perhitungan saya, prediksi saya paling enggak minim bisa lebih dari 30% lah ya harusnya gain-nya dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu. Nah, ternyata ini upside-nya. Jadi dari tanggal 7 November sampai per hari kemarin tanggal berapa harinya kemarin tanggal ya Januari awal lah ya 2 bulan persis ya ini 2 bulan persis saya hitung ini gainnya sekitar 58% dalam waktu 2 bulan. Nah ini karena pilihan saham yang kebetulan aja pas gitu. Lebih ya sekitar bentar ya, berapa? Ya 70-an ya, nih ya 70-an persen ya 2 bulan ya oke lah gitu. Ini kebetulan milihnya brand dan waktu itu di hold gitu ya selama 2 bulan. Nah, saya kalau waktu itu milihnya BBCA nih, Big Bang. Bagus nggak Big Bang? Loh ya bagus. Bisa nggak dicicil? Bisa. Bisa naik lagi nggak? Bisa, tapi ya sabar. Nah, waktu tanggal 7 November, dia masih angka 10 ribuan. Sampai 7 November, sampai per hari ini, BBCA belum pernah bisa tembus dari 10 ribu lebih. Jadi malah turun yang ada, gitu ya. Saya hitung penurunannya. Sekitar 8% lebih. Jadi kalau andai kata waktu itu saya mutusin beli BBCA tanggal 7 November dengan harga range mungkin sekitar around 10 ribu lah ya average. Nah, saya kan kehilangan 8% floating loss lah, bukan bukan loss ya karena masih floating 8% siap apa enggak gitu. Kalau konsepnya investing. Nah, investing saya itu agak sedikit berbeda gitu ya pemilihan sahamnya. Jadi saya nggak memilih Big Ben waktu itu saya memilih lebih ke saham konglomerasi yang waktu itu saya pilih brand gitu. Jadi ya kebetulan pilihannya waktu itu sampai hari ini ya bisa profit gitu ya. Nah itu sedikit story gimana sih milih apakah saham Big Bang itu masih layak nggak dikoleksi gitu ya. Ini sekedar view. Karena kalau melihat kondisi IHSG waktu itu outflow, kemudian foreign juga banyak outflow di IHSG ya. Kalau kita ngarepin window dressing juga mungkin masih ada, tapi saya rasa naiknya lebih kencengan saham-saham yang punya cerita ini gitu. Gitu. Betul, betul, betul. Iya, nah ini sekaligus ada follow up question sih. Apakah ini berarti di tahun 2025 ini sektor perbankan itu ya udah kita rotasi dulu deh gitu, jangan kolot, jangan diperbankan mulu, kita Mm-mm. rotasi dulu ke sektor lainnya, misalnya kayak saham-saham yang terkait dengan konglomerasi, Yes. saham-saham yang berkaitan dengan komoditas dan energi, Iya. hulu ke Betul. hilir dan lain sebagainya. Iya. Apakah memang kayak gitu ya? Dari sisi teknikal, apakah memang juga kelihatan ya 2025 tuh kayak gitu, Mm-mm. Kak, Kak Mm-mm. Helen? Halo, ini suaranya kedengeran nggak? Iya, Oh ya, iya. kedengeran aman Oh, ya. iya, Oke, iya. gini. Jadi sejujurnya saya sempat sempat sharing ya, sharing-sharing singkat di grup gitu dengan member sendiri. Jadi kalau menurut saya nih ada kayak sedikit pergeseran tren gitu ya. Kalau memang dulu itu kan mungkin belum terlalu banyak dan belum terlalu populer saham konglomerasi seperti sekarang ini. Lately ini kan saham-saham konglomerasi ini benar-benar kayak lumayan bikin hype ya, walaupun ada jangka waktunya gitu ya. Tapi lumayan menarik sekali gitu daripada saham Big Bang. Bukan berarti Big Bang ini jelek enggak ya. Tapi kalau untuk kita pribadi yang retail sifatnya, kemudian napasnya juga nggak panjang, terus dananya juga mungkin limited gitu ya. Nah, saya rasa sih pilihannya kalau saya pribadi nih ya, lebih ke saham konglomerasi ya untuk saat-saat ini atau saham-saham energi terbarukan atau saham-saham yang memiliki histori.
saham-saham yang punya apa namanya bergerak di bidang komoditas bisa mulai dilirik kalau ada area-area yang menarik untuk dikoleksi ya. Area-area buy on weakness, kemudian ketemu support atau kelihatan kayak dia mau breakout mau lari gitu. Saham-saham oil kan kemarin juga sempat ini ya lompat juga ya, menarik juga gitu. Jadi banyaklah sektor lain, jangan terlalu terpaku sama Big Bang gitu. Kalau misalnya kita mau beli saham tuh pasti banyak banget pilihannya ya. Jadi yang menarik itu banyak banget, jangan menutup mata hanya Big Bang aja yang boleh dibeli, enggak. Jadi banyak pilihan yang kalian bisa tarik. Tapi kalau memang masih tertarik dengan Big Bang yang murah, ini ngambil murah, lu itu juga nggak apa-apa, masih is a good opportunity. Tapi tahan nggak itu pertanyaannya ya. Kalau tahan, go ahead gitu. Tapi kalau nggak tahan, pilih yang punya cerita, yang naiknya bisa lebih kenceng gitu kalau saya sih. Iya, iya. Jadi maksudnya untuk mencari cuan yang baru itu mungkin ada kebiasaan lama yang bisa kita Betul, istirahatkan mulai ya. Jangan mulai updated. dilepasin. Heeh. Iya, jangan supaya kan market ini kan dinamis ya. Dan Mm-mm. yang aku pernah dengar itu yang bisa ngejudge itu cuman market gitu ya. Kita tuh cuman Iya, bisa ngikutin ya. Nanti semuanya akan dibuktikan di market geraknya seperti apa. iya. Oke, ini Ngikutin menarik banget. flow-nya market aja, ngikutin flow-nya Mm-mm, market aja. mm-mm. Flow money-nya di Iya, mana? iya. Ya kalian trading di situ aja kalau mau nyari cuan gampangnya itu simpelnya as simple as that gitu. Cari cari inflow-nya di mana itu. Kalau memang konsepnya hanya trading gitu ya. Contoh misalnya Mm-mm, mm-mm. hari ini ada apa? Ada as gitu kan. Macem-macem lah gitu. Banyak kok Iya, benar, benar, pilihannya. benar. Mm, Iya, jadi maksudnya bukan jangan takut berinvestasi atau trading di mm-mm. emiten yang kita tidak kenal, tapi mulailah Iya, mempelajari gitu ya betul. metode-metodenya supaya jadi kayak Kak Helen nih sangat jago untuk menjinakkan kata-kata Ya juga lah. menjinakkan ya emiten-emiten yang gerakannya sangat liar gitu ya. Oke, Kak Helen ini di beberapa menit terakhir mungkin Mm-mm. bisa diinfo lagi dong ke teman-teman gimana cara Mm. dapat bukunya dan kemudian Mm-mm. gimana nih cara bisa bergabung ke apa tim dan juga grupnya Kak Helen gitu untuk mendapatkan guidance lebih lanjut berkaitan dengan ini. Silakan Kak. Oke, ya teman-teman, thank you yang udah stay tune sampai hari ini, sampai terakhir, jam-jam terakhir. Info sedikit kalau yang tadi ketinggalan, ya ini ada buku yang udah ekstrangkum ya, buku buat spesial buat kalian yang pengen belajar Sasecuan. Ada dua versi e-book dan hardbook ya. Yang hardbook ini limited edition, jadi saya cetak tapi nggak banyak, yang cepet yang dapat. Jadi yang berminat bisa DM ke IG-nya Satsecuan atau IG-nya Helen Felicia Susilo ya. Nah, kalian bisa minta form nanti isi pesan bukunya gitu. Kalau ebook kalian bisa terima berupa soft copy nantinya kalian bisa cetak sendiri atau kalian pengen hard copy mau tahu beres juga bisa. Nanti kalau hard copy ada ininya, ada kolom buat signature dan nanti ada book launch-nya bisa ketemu sama saya dan cerita-cerita ngobrol-ngobrol, bagi-bagi tips sama ada ya kalau beruntung dapat stock pick ya. Kapan sih book launch-nya Kak? Nanti tanggalnya akan diumumin deh di IG ya. Yang penting ini udah bisa dipesan ya teman-teman semua. Oh ya, buat dari teman-teman yang mau bergabung ini juga ada websitenya Satsecuan ada di sini. Bisa kalian nanti bisa lihat-lihat juga. Untuk komunitasnya Satsecuan kita ada grup ya. Jadi grupnya grup berupa grup live trade gitu setiap hari hampiran ya. Tapi tergantung market ya, kalau marketnya lagi nggak oke ya mungkin ada chance juga kita nggak trading daripada trading tapi maksain gitu ya. Jadi nggak setiap kali kita tuh harus ngebut trading tuh nggak ya. Ada saat-saat di mana kita juga harus take a break gitu untuk supaya mempertahankan portofolio kita supaya tetap bagus gitu. Nggak harus tiap kali dipaksain. Nah, teman-teman kalau mau join dengan komunitas Satset bisa DM ke IG-nya Satset Cuan. Kemudian nanti kita bisa terapar bareng dan juga ada kelas ya. Kelasnya juga ada. Kalian bisa kalau mau belajar ikut kelasnya Satset Cuan. Saya ada 3 kali pertemuan Zoom. Itu nanti kalian bisa DM. Kalau pengen belajar tentang bagaimana caranya supaya Porto bisa better, ya itu ada kelas khususnya lagi, bisa kalian japri juga. Nanti semua by Japri aja ya, supaya nggak panjangan di sini gitu.
Mantap, mantap, mantap. Gila nggak berasa kita udah ngobrol Mm-mm. sejam, Kak. Dan juga Mm-mm. semua emiten udah kita bales-balesin nih ke Cuan Troopers ya. Yang Iya. penting-penting tadi kayak Raja Ratu, CBD Kapani, tadi ada BCA Brand BBRI gitu ya. Jadi buat teman-teman yang telat nontonnya nanti bisa ke IG-nya Sukoraja atau ke YouTube atau ke Spotify karena akan kita Mm. posting nanti. Mantap. Oh Mm-mm. ya, sedikit tips kalau kalian misalnya kepengen nantinya mau ikut Trabar bareng Sukor, nantinya kan ke depan mungkin kita akan ada Trabar lagi ya sama Sukor. Cuman tanggalnya belum di-announce aja. Kalian bisa mulai buka akun dengan kode SRA2 kalau misalnya mau. Nanti bisa dibantu e-formnya, nanti bisa DM ya untuk pembukaan akun kalau misalnya kalian mau. Nah, di situ Sukor tuh punya fasilitas yang bagus banget namanya akun day trade ya dan mungkin bisa di-spill sedikit tuh fasilitasnya. Iya, gitu. Jadi Itu bagus akun day banget trade tuh. Hmm. ini cocok nih buat teman-teman yang suka trading satset ya harian gitu, scalping Mm-mm. scalping. Mm. Kemudian bisa dikasih leverage yang lumayan banyak, 6 kali ya, 6 kali Wih, dari limit gila. cash 6 gitu, kali loh. yang teman-teman top up. Jadi kalau teman-teman top up 100 juta Mm-mm. misalnya itu nanti dikali 6. Nah, itu adalah maksimal limitnya. Enam Mm-mm. kali cash dan 5 kali limit barang gitu ya. Dan cara bukanya gampang banget, tinggal buka akun online dulu dengan SRA2, Mm. nanti buka aplikasi spot, sisa pilih akun day trade di menu utama, di paling kiri bawah menu utama di bagian atas itu buka akun day trade. Cuman 3 klik ya, 3 clicks away, cuma 30 detik untuk buka Aduh, akun day mantap. trade-nya. Langsung buka itu ya. Langsung akunnya aktif Iya, itu ya. ya. Berapa lama tuh? Itu biasa prosesnya 1 hari, 1 sampai 2 hari untuk di Hmm. approve. Ya. Nah, ini nih contoh sahamnya itu ada saham-saham Konglo yang tadi disebutin sama Thailand, ada BRMS, ada Uh, ENRG masuk tuh. juga ada, Mantap. masuk juga di sana dapat haircut gitu ya. Jadi bisa pakai leverage, scalping, cuannya lebih gede gitu ya. Nanti diajarin caranya gimana supaya luber-luber dari situ. Nah, itu nanti tunggu. Iya, Itu adanya hanya di Trabar offline dengan Sukor. Ya, itu kasih tips gratis dari situ. Gimana sih caranya ngelipet-ngelipet dari situ tujuannya. iya. Nah, itu sahamnya pakai Uh-uh. Kompas 100 ya indeksnya ya. Benar ya, Kak Daniel. Kita ada indexing dari bursa khusus saham marginable sama ada Hmm, beberapa hmm, saham-saham tambahan yang dari Sukor gitu. Ya, Jadi itu nanti mantap tuh. bisa Banyak dicek, loh uh, pilihannya. uh, Heeh, bisa dicek di aplikasi Spot kok, daftarnya udah ada di aplikasi Spot. iya. Yang mau ikutan Trabar buruan buka akunnya jangan lupa SRA2 nanti kalau udah daftar kita Uh, announce kapan kita Trabar barengnya. Tap. Siap. Kalau nggak mau trade day trade bisa Iya, aja ya, bebas bebas. mm-mm. Belajar dulu ya, jangan langsung Mm-mm. bela beli nanti boncos semua sayang ya. Iya, iya, iya. Iya. Baik, kalau gitu Kak Ellen, thank you banget atas Thank you waktunya. juga Thank you, Kak thank you, thank you. Happy Daniel New Year waktunya. sekali lagi Kak. Happy New Year juga. Nanti ditunggu ya teman-teman, stay tune. Jangan lupa Mm-mm. tag tadi yang mau dapat ebook gratis satu satu ebook gratis itu bisa tag akunnya Sukor, IG-nya Sukor Sekuritas, IG-nya Sasecuan dan Helen Kalita Susilo. Nanti kasih komen atau pertanyaan terbaik nanti akan dipilih. Silahkan, good luck. Oke, thank you buat cuan troopers yang Thank menyaksikan. Thank you you. sekali lagi Kak Helen. Thank you See you juga. di IG live selanjutnya ya. Bye You, bye. ya, bye.